Assalamualaikum anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8. Kemarin kita membicarakan tentang struktur teks berita dan kebahasaan. Untuk selanjutnya kali ini adalah tentang menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Dimulai pada halaman 18. Coba dibuka buku paketnya pada halaman 18. Coba kamu perhatikan pada halaman 18 ini menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Di dalam materi ini nanti yang dibahas adalah yang pertama, pentingnya berita, ya, satu pentingnya berita. Kemudian yang kedua adalah penyampaian berita. Kemudian yang ketiga adalah penyuntingan berita. Coba yang pertama dulu, yaitu tentang pentingnya berita. Tentu saja anak-anak sering baik disengaja maupun tidak disengaja itu mendapatkan berita atau mendapatkan informasi, baik itu dari media audio yaitu radio atau mungkin bisa media audiovisual seperti TV. Kalau kita perhatikan bahwa berita yang kita dengar atau berita yang kita baca di dalam koran ataupun di majalah itu sering juga ada pentingnya atau ada manfaatnya untuk kita semua. Ada manfaatnya untuk anak-anak, namun juga kadang-kadang berita itu juga merupakan berita yang tidak jelas atau berita hoax. Maka pentingnya berita untuk pelajar khususnya ya untuk kalian, ya tentu saja itu yang pertama adalah untuk menambah wawasan. Yang pertama adalah untuk menambah wawasan, bisa dicatat itu. Jadi pentingnya berita bagi pelajar satu adalah menambah wawasan. Kemudian yang kedua itu sebagai referensi atau perbendaharaan materi mungkin ya, perbendaharaan kata mungkin kalimat dan sebagainya. Yang ketiga untuk mendapatkan info baru, di bukumu tidak ada nih ya, untuk mendapatkan info baru, ini saya tambah. Yang keempat memperbarui pengetahuan pelajar. Jadi mungkin kan dengan adanya informasi yang baru atau berita baru, pengetahuan kalian bisa tambah gitu. Kemudian yang kelima sebagai bahan pertimbangan, apakah yang saya lakukan atau ilmu yang saya terima itu benar atau tidak. Mungkin ada tambahan dari informasi berita itu. Yang keenam adalah menambah kosakata. Kemudian yang ketujuh adalah untuk mendapatkan ilmu baru. Tentu saja ada berita-berita baru atau informasi yang baru. Ini kadang-kadang bisa menambah ilmu untuk pelajar semua, untuk kalian semua atau untuk kita semua. Itu antara lain pentingnya berita untuk para pelajar atau untuk kalian semua. Ini Anda harus paham itu. Oke, sekarang saya lanjutkan pada halaman 19, yaitu penyampaian berita. Nomor 2 itu penyampaian berita. Coba kita perhatikan semua di buku paketmu. Coba selanjutnya adalah pada halaman 19 nomor 2 ini penyampaian berita. Ureanya sebagai berikut.
Di samping sebagai pendengar atau pembaca, dalam berbagai kesempatan kamu sering kali dihadapkan pada keharusan untuk menyampaikan kembali informasi. Jadi maksudnya ketika kamu mendapatkan informasi, kan biasanya mungkin temanmu yang lain itu bertanya, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya itu, kan gitu. Misalnya ketika mendapat pertanyaan dari seorang tentang isi berita yang pernah kamu dengar gitu kan. Nah ketika itu kamu harus memiliki kemampuan untuk menceritakan kembali. Ya, kamu tidak mungkin akan mengarang kan? Tidak mungkin akan mengarang. Nah, kita harus menyampaikan, jadi kalian harus menyampaikan berita itu apa adanya, tanpa ada yang ditambah-tambah atau dikurangi. Nah kalau berita itu disampaikannya tidak sama, berarti kan termasuk berita hoax gitu. Nah dalam ini bukan berarti kamu harus menghafalkan, namun harus mengetahui apa? Harus mengetahui pokok-pokok berita atau ide-ide pokok berita. Kemudian kamu ceritakan berdasarkan kata-katamu sendiri. Jelas kan? Jadi dicatat ide-ide pokoknya. Ya, jadi ide-ide pokok berita itu yang penting. Nah, kemudian diberitakan atau diinformasikan dengan kata-kata sendiri atau ditulis dengan kata-kata sendiri. Baiklah, coba lanjutnya. Nah, bagaimana menyampaikan suatu berita atau menyampaikan berita kembali itu? Itu tentu saja juga ada langkah-langkahnya pada berikutnya, paragraf berikutnya itu. Adapun langkah-langkah penyampaian berita sebagai berikut. Sawang. Langkah-langkah penyampaian berita sebagai berikut. Jadi, langkah-langkah penyampaian berita sebagai berikut. 1. Menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa berita yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak. Itu menentukan sumber berita, mungkin kalian mungkin ke pasar ya, ke pasar, informasi di pasar atau berita di pasar, atau mungkin kamu memberitakan tentang pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus, atau mungkin kamu memberitakan tentang perkemahan misalnya. Itu bisa sebagai sumber beritanya. Dan yang kedua, mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancari orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Jadi misalkan ada peristiwa misalkan kecelakaan misalnya. Nah, kemudian kamu mencari informasinya orang-orang yang di sekitar itu. Bagaimana kejadiannya, apa yang terjadi, kapan, bagaimana, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan kerangka adik simba atau 5W11H. Jadi mencatatnya ya, informasi atau berita itu langsung ditulis ke adik simba ini. Jadi ke apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, mengapa, dan seterusnya. Ya, kemudian dari fakta-fakta yang sudah kamu tulis berdasarkan adik simba atau 5W1H, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh, yang disajikan mulai dari bagian yang penting dan yang kurang penting. Coba kamu perhatikan gambarnya ini. Coba kamu perhatikan gambarnya ini. Jadi yang pertama adalah menentukan sumber berita, yang paling bawah itu, itu menentukan sumber berita. Nah, kemudian mendatangi sumber berita. Di sumber beritanya apa tadi sudah saya sebutkan, saya contohkan. Terus tempatnya itu atau sumber berita itu didatangi, cari informasi, cari orang-orang yang menyangkut atau berkaitan dengan berita itu. Terus mencatat fakta-fakta penting berdasarkan adik simba. Nah, kemudian berdasarkan ini catatan pokok tadi, jadi fakta-fakta penting tadi dikembangkan menjadi sebuah teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, strukturnya itu bagaimana? Nah, kemarin sudah dijelaskan strukturnya itu ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita, atau ada bagian yang penting dan bagian yang tidak penting.
Sudah jelas kan anak-anak? Jadi itu adalah cara penyampaian berita. Jadi cara penyampaian berita. Untuk selanjutnya yang ketiga adalah penyuntingan berita. Pada halaman berikutnya itu penyuntingan berita. Untuk penyuntingan berita ini pada halaman 22. Halaman selanjutnya halaman 22 itu 3 penyuntingan berita. Secara umum artinya menyunting itu ya bisa diartikan memperbaiki. Jadi memperbaiki atau mengoreksi mana kira-kira berita yang keliru pada kosakatanya mungkin, atau pada bahasanya yang membingungkan, ambiguitas, atau bahasanya itu mempunyai arti atau makna yang banyak atau bahkan bertentangan dan seterusnya. Coba perhatikan untuk selanjutnya aspek-aspek yang harus diperhatikan di dalam tahap ini sebagai berikut. Jadi aspeknya untuk menyunting berita itu sebagai berikut. A. Di kebenaran isi berita yang ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. Jadi tentu saja kan berkaitan dengan sumber beritanya itu. Sumber beritanya, kemudian yang menulis berita itu sesuai dengan fakta atau tidak. Isi beritanya itu sesuai dengan kejadian senyatanya atau tidak. Dicek lagi. Dan yang kedua, yang B, kelengkapan isi berita. Nah, kalau kelengkapan isi berita ini berkaitan dengan unsur-unsur berita atau adik simba. Apa, siapa, di mana, kapan itu. Sampai mengapa, bagaimananya. Jadi lengkap tidak? Di dalam teks berita itu mengandung 6 unsur itu enggak. Kalau tidak mengandung 6 unsur itu berarti kan isi beritanya kan tidak lengkap. Maksudnya begitu. Terus yang ketiga adalah struktur penyusunan berita. Nah, kalau struktur penyusunan berita itu kan bisa dimulai dari berita yang penting dan tidak penting. Kemarin kan sudah dijelaskan yang di depan itu, berita yang penting itu bisa dari apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Ya, jadi bisa pada kepala berita dan tubuh berita. Itu diletakkan unsur-unsur berita itu. Nah, kemudian yang kurang penting diletakkan yang bawah. Kemudian yang keempat atau D, penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan dalam kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Ini antara lain untuk mengoreksi atau menyunting sebelum berita itu akan sampaikan di media atau akan diberitakan. Jadi yang dimaksud dengan penyuntingan berita itu ya mempersiapkan teks berita untuk siap terbit. Jadi mempersiapkan teks berita untuk siap terbit. Nah, bagaimana maksudnya? Ya tadi setelah ada teks berita kemudian dikoreksi lagi, dicermati lagi, kira-kira masih ada kesalahan-kesalahan atau tidak. Itu antara lain anak-anak yang berkaitan dengan menyunting berita atau penyuntingan berita, atau mengoreksi kembali atau mencari hal-hal yang mungkin masih keliru atau membenahi kembali dari teks berita tersebut sehingga menjadi teks yang siap terbit. Demikian anak-anak untuk materi kali ini, yaitu berkaitan dengan penyampaian informasi dalam bentuk berita. Yang kita bahas tadi adalah pentingnya berita, kemudian menyampaikan berita, kemudian yang ketiga adalah menyunting berita. Untuk selanjutnya tugasnya nanti saya tulis di blogger bahasa Indonesia di Bibahasaku Blogspot itu, tugasnya di situ
Nah, kemudian untuk mengerjakannya kamu tulis di link yang akan saya bagikan seperti biasa. Namun anak-anak, kemarin tuh yang masuk baru 90 yang video ketiga, ini video yang keempat. Nanti tugasnya tolong dikerjakan segera sehingga tidak menunda-nunda. Jadi kalau menunda-nunda kan nanti bisa menumpuk-numpuk tugasnya. Baiklah, kalau ada salah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.